Senang dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Evi Unilevi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bualimo, Provinsi Gorontalo. Salah satu guru di SMP Negeri 2 Dulupi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada tugas ini, saya melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah, yakni Bapak Surahmat Hasim MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dulupi, dan Bapak Ramlan Ayuba SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 71 Atap Dulupi. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ternyata masih ada salah satu guru ya meminta anak-anak untuk kopi buku yang sudah disediakan oleh sekolah itu, kemudian kasihan sudah puluhan ribu kemudian tidak terpakai. Tapi memang di satu sisi juga saya melihat memang mungkin tujuannya si ibu ini supaya anak-anak ada bahan bacaan. Saya lebih senang itu sebagai teman yang baik. Nah, jadi antara pimpinan dengan bawahnya itu kayak nggak ada jarak begitu ya? Biasanya kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, cukup disampaikan di mana saja. Nanti setelah itu kalau memang harus dibahas di rapat, saya bawa ke rapat supaya suasana kita nyaman dengan teman-teman juga mereka juga senang. Sebenarnya transparansi harus ada, kemudian selalu berdemokrasi, bermusyawarah, berapat semuanya. Jadi selalu di depan. Role model. Maksud saya adalah ketika saya ingin administrasi teman-teman harus ada, maka saya dulu harus ada. Nah, memang dalam jabatan kepala sekolah sebagai pemimpin itu sangat pasti dan sangat potensial kepala sekolah berjumpa dengan konflik-konflik atau sesuatu yang harus diambil keputusan di mana bertentangan atas sebuah hal, tetapi ada pertimbangan kebenaran atas sebuah hal. Misalnya terkait karena aturan yang kemudian seperti saya sampaikan tadi. Nah, itu banyak sering terjadi. Pertama, saya mempertimbangkan aturannya. Yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan, mempertimbangkan sejauh mana manfaat dibanding mudaratnya. Yang berikut adalah berkonsultasi dengan rekan sejawat, mungkin mengkomunikasikan dengan guru-guru bersama, juga meminta pendapat dengan pengawas satuan pendidikan apabila itu memang sulit diputuskan, ya. Nah, memang kan tidak semua orang bisa memuaskan. Itu bisa memuaskan orang. Kadang masih sebijak-bijaknya pimpinan itu kadang masih ada orang yang dirasa belum adil begitu Pak ya. Karena setiap orang itu bercermin pada dirinya, bukan pada kebenaran keputusan. Iya. Baik, pertama adalah faktor relasi kita dengan guru, ya. Apabila hubungan kita baik dengan relasi kita baik di lingkungan sekolah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, maka pengambilan keputusan itu akan lebih mudah diterima karena juga mereka mempertimbangkan hubungan yang baik. Yang saya selalu utamakan adalah bahwa pengambilan keputusan itu tidak manfaatnya lebih besar daripada efek buruknya. Ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan dari kegiatan wawancara terhadap dua kepala sekolah, yakni Bapak Surahmat Hasim MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dulupi, dan Bapak Ramlan Ayuba SPD dari SMP Negeri 71 Atap Dulupi sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Keduanya sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru, karena masing-masing memiliki prinsip dan paradigma yang berbeda, namun tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik. Dari hasil wawancara kemarin, saya merasa masih ada jawaban beliau berdua yang mengganjal, karena kurang sesuai dengan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Memang
langkah atau pedoman ini bukanlah satu-satunya langkah yang mutlak untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Namun, penting juga untuk dilakukan pengujian tentang benar atau salah terkait situasi yang dihadapi. Jika merujuk pada 9 pedoman tersebut, pada uji benar salah terdapat uji legal, apakah bertentangan dengan hukum kasus yang dihadapi, dan uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Kemudian uji intuisi, apakah situasi ini sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian uji publikasi, bagaimana perasaan kita jika keputusannya dipublikasi di media sosial atau media cetak. Dan yang terakhir adalah uji idola atau panutan. Apakah yang akan dilakukan panutan kita terkait masalah yang kita hadapi? Bagaimana keputusannya? Nah, hal-hal tersebut masih belum terlihat pada proses wawancara kemarin. Namun, untuk langkah-langkah lainnya sudah terlihat ada, seperti mengumpulkan fakta-fakta, menentukan siapa yang terlibat. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari 2 pimpinan, yakni Bapak Surahmat Hashim, MPD, Kasek SMP 2 Dulupi, dan Bapak Ramlan Ayuba, SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 71 Atap Dulupi kemarin, ada persamaan dan perbedaan dari keduanya. Kesamaannya adalah beliau berdua selalu memperhatikan kepentingan peserta didik dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, beliau juga memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Untuk perbedaan, yang pertama adalah Pak Surahmat. Beliau adalah orang yang mengutamakan dalam menjalin relasi yang baik antar guru, siswa, orang tua wali murid, komite, pengawas, dan dinas pendidikan. Dengan begitu, akan memudahkan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan. Selain itu, perbedaan yang saya lihat adalah dari prinsip pengambilan keputusan yang beliau anggap efektif, yakni berpikir berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking. Beliau mempertimbangkan apakah keputusan yang akan diambil itu lebih banyak memberikan manfaat ataukah lebih banyak mudaratnya. Sedangkan pada Pak Ramlan Ayuba, Kasek SMP 7 Dulupi, beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan anak buahnya. Beliau tidak membatasi diri untuk berkomunikasi sehingga para guru dan staf di sekolah beliau merasa nyaman dan dekat dengannya. Pada kasus dilema etika yang dialami, beliau berbeda dengan Pak Surahmat. Setelah saya analisis, Pak Ramlan ini cenderung mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Karena menurutnya, memikirkan kepentingan orang dan berempati sebelum ia mengambil keputusan sangat penting untuk beliau pertimbangkan. Meskipun begitu, prinsip, paradigma, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dari keduanya terkadang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah masing-masing. Untuk kedepannya, para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, beliau berdua akan terus belajar agar apa yang diputuskan bisa memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini adalah profil belajar Pancasila. Yang kedua adalah keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Untuk itu, beliau seperti Pak Surahmat akan terus belajar karena setiap keputusan yang diambil tentu tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka dari itu, beliau berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut
dengan membangun relasi yang baik kepada semua orang. Sedangkan untuk Pak Ramlan, beliau akan berusaha menjadi pemimpin yang transparan atau terbuka dalam hal apapun, melakukan musyawarah, dan berusaha untuk menjadi role model. Untuk saya sendiri, ke depan saya akan berusaha mempraktikkan terkait 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, dan 3 prinsip pengambilan keputusan, yakni and-based thinking, rule-based thinking, and care-based thinking, dan juga 9 langkah atau pedoman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Selama ini, ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, di mana situasi tersebut memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan, namun memiliki nilai benar lawan benar, saya cenderung cepat dalam memutuskannya tanpa menganalisanya terlebih dahulu, sehingga terkadang kurang tepat hasilnya. Maka dari itu, setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya akan berusaha untuk menerapkan secepatnya dalam waktu terdekat ini jika dihadapkan pada suatu kasus dilema, baik yang dialami oleh murid-murid maupun rekan sejawat yang membutuhkan saya dalam mengambil keputusan. Demikianlah hasil analisis dan refleksi dari kegiatan wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 pemimpin sekolah yang berbeda. Mari terus bergerak, dan menggerakkan.